Baik, kami dari kelompok 2 yang membahas tentang isu-isu e-commerce di luar negeri. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya, yaitu pertama saya sendiri Agung Setiamanhulu, kemudian Wilfriend Giawa, Meli Sinaga, Wenita Tarigan, dan Sri Pitaloka. Sebelumnya kita perlu tahu pengertian e-commerce itu apa. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Isu-isu e-commerce di luar negeri. Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri atau WPDN yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut, sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah. Selanjutnya ada isu-isu pajak e-commerce di beberapa negara. Yang pertama yaitu Uni Eropa. Uni Eropa hanya menyediakan regulasi untuk negara-negara yang tergabung di dalamnya. Negara-negara tersebut harus mengikuti regulasi pajak Uni Eropa, meskipun masing-masing persentase pajak pertambahan nilai yang berbeda. Pada tahun 2015, Uni Eropa memperkenalkan skema khusus bernama Mini One Stop Shop atau MOSS. MOSS difungsikan untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola penarikan pajak dari konsumen. MOSS merupakan layanan online yang menyediakan platform bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi perpajakan pertambahan nilai di negara tempat barang diperdagangkan, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan urusan administrasi yang rumit. Selanjutnya, isu-isu e-commerce di Australia. Pada tanggal 21 Juni 2017, Parlemen Australia mengesahkan perluasan penerapan pajak barang dan jasa ke sektor jual beli online barang dan jasa impor bernilai rendah. Dalam aturan tersebut, ditetapkan ambang batas bawah nilai transaksi jual beli online yang akan dikenai pajak, yakni sebesar AUD 10.000. Artinya, semua transaksi e-commerce yang bernilai di atas AUD 10.000 akan dikenai pajak barang dan jasa sebesar 10% dari total nilai transaksi, serta wajib menarik pajak ke konsumen sesuai aturan perpajakan yang berlaku di Australia. Selanjutnya yaitu isu-isu e-commerce yang ada di Korea Selatan. Berdasarkan aturan di Korea Selatan, meskipun suatu perusahaan tidak memiliki perwakilan bisnis di 4 negara tersebut, perusahaan tersebut akan tetap dianggap berada di wilayah Korea Selatan, sehingga harus mengikuti regulasi pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hal ini juga berlaku apabila barang yang dijual tidak memiliki wujud fisik. Pajak tersebut harus dibayarkan setiap 3 bulan ke Worry Bank, bank yang melayani perpajakan Korea Selatan. Pajak yang dibayarkan juga harus menggunakan mata uang won. Saya akan melanjutkan isu-isu e-commerce yang berada di India.
India menerapkan jenis pungutan lain di luar pajak penghasilan atau PPh. India menerapkan Accumulation Levy Rules atau EQL. Berdasarkan sistem EQL, subjek pajak dalam negeri atau badan usaha tetap atau BUT, subjek pajak luar negeri di India dikenai pungutan sebesar 6% dari nilai kotor yang dibayarkan atas transaksi antar bisnis atau yang disebut business to business yang melebihi batas tertentu. Tiongkok memiliki sistem perpajakan berdasarkan rentang waktu tertentu. Negara ini menerapkan jadwal pengenaan PPN terhadap beberapa barang dijual via e-commerce. Sebagai contoh, suatu barang akan dikenakan PPN 2% selama sekian tahun, sementara barang lain bisa dikenain PPN 5% dalam sekian periode. Pada akhirnya, seluruh barang ini akan berangsur mendapatkan nilai PPN 10%.